Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujar Nabi, dengki itu, hasad tadi, itu memakan kebaikan sebagaimana memakannya api akan kayu kering, kayu bakar. Nah, kenapa sebabnya hasad itu memakan kayu, memakan kebaikan kita, membakar kebaikan-kebaikan yang diperbuat? Sebab hasad itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal hasadu fahuwa mu'adatun lillah zahiratun wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalik wa mukhtarun lahu idh la mukriha lahu ta'ala. فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب. Dan adapun iri dengki, ini yang ketiga daripada pokok dosa-dosa hati. Pertama takabur, yang kedua riya, yang ketiga iri dengki. Itu tiga dosa besar yang merupakan sumber daripada maksiat-maksiat hati yang lainnya. Adapun iri dengki itu, maka adalah dia memusuhi bagi Allah yang zahir dan menentang bagi Allah pada kerajaan Allah yang nyata. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memberikan nikmat atas sebagian hambanya dengan suatu nikmat, maka tidaklah ragu-ragu bahwa Allah menghendaki bagi yang demikian itu. Dan Allah yang memilih bagi yang demikian itu. Sebab tidak ada yang bisa memaksa lawan Allah Ta'ala. Maka apabila menghendaki seorang hamba menyalahi sesuatu yang menghendaki oleh Tuhannya, maka sungguh dia itu jahat adabnya dan pasti akan mendapatkan kebinasaan atau kecelakaan. Jadi hasad bahasa kitanya adalah iri dengki. Sedangkan bahasa agama, hasad itu artinya ayyuhibba zawalan ni'mat anil muslim. Itu hasad. Ayyuhibba zawalan ni'mah anil muslim, bahwa dia menyukai atau mengingini, menghendaki hilangnya suatu nikmat dari orang Islam. Baik itu nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi.
Dia ingin bahwa nikmat itu hilang dari saudaranya yang muslim atau muslimah. Nah, itu disebut hasad ngarannya. Jadi ini hanya urusan hati. Urusan hati. Hati kita mengingini suatu nikmat itu hilang dari seseorang muslim. Misalnya orang itu dapat nikmat suatu harta, hati kita nih ingin bahwa harta itu pindah dari orang itu. Nah, itu ngarannya adalah hasad. Atau nikmat kedudukan, nikmat jabatan. Ada orang kawan kita dapat kedudukan, dapat jabatan yang baik. Nah, kita ingin di dalam hati kita kepingin bahwa inya itu diampihi orang, dipindah orang dari jabatan itu. Nah, itu ngarannya adalah hasad. Sama ada ia menginginkan nikmat itu atau dia kada menginginkan. Umpamanya inya kepingin bahwa nikmat orang itu berpindah kepadanya. Nah, ini hasad juga ngarannya. Inya menghendaki misal benda atau barang itu. Inya hendak supaya barang itu hilang dari tangan saudaranya. Dan inya hendak memiliki barang itu. Nah, itu hasad. Atau kedudukan atau jabatan, inya hendak duduk di situ. Nah, kawannya diandak kurang, lalu hatinya tuh ingin bahwa kawannya itu dipindah, inya nang hendak ke sana. Nah, itu ngarannya adalah hasad. Jadi ini penyakit hati. Nah, apabila dia mengingini seumpamanya, tapi dia tidak ada niat, kehendak di dalam hati nikmat itu hilang dari kawannya, maka itu ngarannya adalah gibtah. Nah, lain hasad. Kawannya misal berisi barang ini, inya kada hendak barang itu hilang dari kawannya, cuma nya hendak juga isi kayak itu. Nah, ini ngarannya gibtah. Itu kada hasad. Kada hasad itu sebab inya kada mengingini hilangnya nikmat dari kawannya, tapi inya hendak inya kayak kawannya juga. Nah, itu ngarannya gibtah. Itu kada papan itu. Nah, hasad ini menghendaki nikmat orang itu hilang, baik hilangnya kemana atau hilangnya berpindah kepada dirinya. Nah, itu hasad. Dan hasad ini Rasulullah menyatakan bahwa al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujar Nabi, dengki itu, hasad tadi, itu memakan kebaikan sebagaimana memakannya api akan kayu kering, kayu bakar. Nah, kenapa sebabnya hasad itu memakan kayu, memakan kebaikan kita, membakar kebaikan-kebaikan yang diperbuat? Sebab hasad itu menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, orang yang dalam hatinya ini ada hasad itu sangat berdekatan dengan perbuatan zahir. Seperti apa? Seperti ghibah umpamanya. Nah, orang yang dengki itu dia mudah menggibah orang yang didengkinya. Nah, orang yang dengki itu dia mudah untuk memfitnah orang yang didengkinya itu. Orang yang dengki itu dia mudah merimihkan, menghinakan orang yang didengkinya itu. Nah, gibah, memfitnah, menghinakan orang itu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amal ibadah kita hilang, berpindah kepada orang yang digibah itu, berpindah kepada orang yang difitnah itu, berpindah kepada orang yang dihinakan itu. Nah, jadi ajar Nabi tadi bahwa hasad itu, dengki itu memakan kebaikan kita sebagaimana memakannya api akan kayu yang kering. Dan lagi
orang yang di dalam hatinya itu ada dengki. Orang yang dalam hatinya ada dengki itu, maka amal perbuatannya, amal kebaikannya itu kada bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ini ada dengki dengan seseorang. Nah, selama kita belum tobat dari itu, maka amal ibadah kita kada kawa sampai ke hadirat Allah. Dan dengki ini tobatnya kadang alih, karena kada menyangkut ke orang lain, sebab dalam hati saja. Jadi kada perlu minta halal lawan yang didengki, kada perlu, karena nya kada tahu juga. Dalam hati, kan hati kita ini ingin bahwa nikmat orang itu hilang, kan dalam hati gitu. Nah, ini hasad ngarannya. Selama kita kada tobat dari itu, nah, amal ibadah kita ditolak Allah. Tobat, nah tobatnya cukup lawan Allah, sebab itu yang didengki kada tahu apa isi hati kita. Kada perlu minta ampun lawan yang didengki tadi, kada perlu minta maaf, kada perlu, kecuali sudah berpindah dari dengki kepada menggibah. Nah, itu lain lagi. Dari dengki berpindah kepada memfitnah, nah itu minta ampun makan orangnya. Kalau dengkinya biasa dalam hati aja, itu tobatnya cukup minta ampun kepada Allah. Nah, selama kita belum tobat dari dengki itu, nah sejak itu amal kita kada bisa sampai kepada Allah, terhenti di langit yang kelima, terhenti di situ, kada bisa naik lagi. Karena jar Nabi kita lawan Muaz radhiyallahu an, bahwa amal ibadah hamba ini dibawa naik oleh malaikat untuk disampaikan ke hadirat Allah. Begitu sampai di langit pertama diperiksa oleh malaikat penjaga langit pertama itu. Nah, bila orang nang beramal ini orangnya itu orang yang suka menggibah orang, maka ditolak, kada bisa naik sampai langit pertama pun kada bisa naik sebelum dia tobat dari gibahnya itu. Nah, andai kata orang ini sudah tobat dari gibah, tobat daripada menggunjing orang, sehingga amalnya itu bisa naik dari langit pertama. Begitu sampai di langit yang kedua diperiksa lagi oleh malaikat penjaga langit kedua. Bila amalnya ini bercampur karena dunia, ini beribadah tapi bercampur untuk dunia, maka itu pun tertahan di langit yang kedua. Ini beribadah itu bercampur karena Allah ada, karena dunia ada. Nah, ini tertahan di langit yang kedua, kada bisa naik lagi. Nah, di langit yang ketiga diperiksa lagi amal. Misalnya orang langit pertama lulus, kedua lulus, ketiga diperiksa lagi. Bila orang ini ada sifat sombong di dalam hatinya, nah ingat langit ketiga aja terhenti. Lulus langit ketiga sampai ke langit keempat, bila di hati orang itu ada ujub, tertahan di langit yang keempat. Artinya orang itu beramal, beribadah, padahal orangnya kada bisa menggibah orang. Orangnya itu beramal bujur-bujur karena Allah. Orang itu tawadhu, kada ada sombong. Cuma inya beramal itu lupa bahwa dia bisa beramal itu dengan sebab anugerah Allah. Nah, inya merasa beramal itu dengan kekuatan dirinya sendiri. Nah, kada merasa bahwa itu anugerah Allah. Lalu ujub jadinya. Nah, itu sampai di langit yang keempat lagi terhenti amal itu. Lantai 4 lulus, langit keempat lulus. Nah, langit yang kelima ini malaikat yang disebut malaikatul hasad, malaikat penjaga dengki. Orang yang dalam hatinya ada dengki, lalu kada tobat, nah beribadah sampai di langit pertama yang kelima dihentikan, kada bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengki itu kapingin bahwa orang lain itu hilang nikmatnya, apapun yang nikmat itu. Kita kapingin orang tuh mudahan itu garing, nah dengki ngarannya.
Karena kita kepingin nikmat sihat hilang daripada orang itu. Kita kepingin mudahan orang itu miskin umpamanya. Nah itu dengki ngarannya. Kita kepingin mudahan dagangan orang tuh kada payu. Nah itu miskin ngaran. Apa dengki ngarannya, hasad ngarannya. Summa innal hasad, kemudian bahwa dengki itu qad yakunu terkadang ala umurid dunia. Terkadang yang didengkiakan itu perkara dunia. Kaljah seperti pangkat, walmal harta. Wahia asgaru, dan itu perkara dunia terlalu kecil. Min ayyuh sada alaiha, dari bahwa didengkii atasnya. Mestinya kalau orang yang mendapat nikmat-nikmat dunia itu kada perlu didengkii. Bal yang bagilah ka antarhama, bahkan semestinya bagi engkau kasihan. Maksudnya engkau kasihan. Man ubtuliya biha, orang yang dibalakan Allah dengan perkara-perkara dunia. Mestinya orang yang punya kedudukan tinggi itu jangan dihirii, justru dikasihani. Kasihannya ini banyak menanggung amanah di sisi Allah, banyak menanggung tanggung jawab. Nah itu mestinya kayak itu, jangan dihirii. Wa tahmadallah alladzi afaka minha, dan engkau mestinya bersyukur kepada Allah yang Allah menyelamatkan engkau daripada itu perkara dunia. Seorang kada banyak bisi harta, syukur lawan Tuhan, karena kada banyak urusannya. Seorang kada tinggi kedudukannya, pangkatnya, syukur kada banyak urusan lawan Tuhan. Si inya tuh tinggi, kasihannya inya. Nah mestinya kayak itu, jangan dihirii. Jadi dengki ini bisa kepada perkara dunia. Wa qad yakunu ala umuril akhirah, dan terkadang bahwa dengki itu pula adalah atas perkara-perkara akhirat, kal ilmi wassalah, seperti ilmu dan kesalihan. Ada orang salih, kalau kita dengki, mudahan orang salih itu bisa tertipu sehingga dia jadi orang nang fasik. Ada orang yang berilmu, kalau kita iri dengki, mudahan dihilangkan ilmunya. Nah itu bisa juga dengki kepada perkara-perkara akhirat. Pokoknya dengki itu adalah rasa keberatan di dalam hati Allah memberikan nikmat kepada orang muslim. Nah kemudian lagi bahwa kita mengingini hilangnya nikmat dari orang itu ada yang boleh. Apabila orang itu menggunakan nikmat tadi di jalan maksiat kepada Allah. Ada orang sugih, ini kata jubana memaksiat dengan kekayaannya itu, mengadakan acara ini, mengadakan kemaksiatan. Lalu kita kepingin dalam hati ini mudahan itu miskin, nyaman ampih kayak itu gawiannya. Nah ini kada dengki ngarannya, itu kada apa-apa. Ada orang menduduki jabatan yang tinggi, alunya macam-macam berbuat kejahatan dengan kedudukan itu. Lalu kita kepingin mudahan diampihi orang di situ. Nah itu kada apa-apa itu. Itu kada dengki nang tercela. Itu nang bagus ngarannya. Nang dicela itu adalah mengingini hilangnya nikmat dari orang muslim. Nang inya bagus dalam menjalankan nikmat itu. Wa qabihun bil murid ay yahsida man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrih. Dan jahat dengan seorang murid bahwa dia dengki akan orang yang bersama dia atas jalannya dan yang membantu akan dia atas perkaranya. Artinya seorang murid itu sangat jahat bila dia dengki kepada orang-orang yang sama-sama dalam jalannya, orang-orang yang sama menuntut ilmu, orang-orang yang sama beribadah kepada Allah. Nah dengki lawan sesamanya itu jahat. Wa qabihun. Bal yang bagilahu, bahkan sayugia bagi dia, semestinya bagi seorang murid tadi ayyab rahabihi, bahwa dia gembira dengan kawannya itu, li'annahu sara aunan lahu, karena kawannya itu penolong baginya, wa jinsan, dan jenis yataqawwa, yang dia menjadi kuat bihi dengannya.
Wal mu'minu, orang yang beriman itu kasirun, menjadi banyak, bi akhih, dengan saudara-saudaranya. Orang mukmin itu menjadi banyak dengan kawan-kawannya. Balil ladzi yambagi lil murid, bahkan yang semestinya bagi murid, ayyuhibba bi batinihi, bahwa dia cinta dengan hatinya, wa yajtahida bi zahirihi, dan bersungguh-sungguh dengan zahirnya, fi jam'in nas, pada menghimpunkan manusia, ala tariqillah, atas jalan Allah, wal istighali bi ta'atihi, dan bekerja dengan taat kepada Allah, wala yubali, dan dia tidak peduli, afadaluhu, apakah mereka melebihi dia, amfadalahum, atau dia melebihi mereka. Mestinya seorang murid itu bersungguh-sungguh mengumpul orang-orang yang beriman, orang-orang yang sejalan dengan inya, tanpa memperdulikan inya itu lebih mulia dari seorang atau seorang lebih mulia daripada mereka. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu, rizqun minallah, rizki dari Allah, wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi hasad, dengki itu, ujar para ulama, merupakan sesuatu akibat. Jadi sifat dengki itu kadakawa kita hilangi dalam hati kita kalau kita kada tahu penyebabnya dari apa. Karena dengki ini akibat dari beberapa sebab. Macam orang sakit kepala juga, macam-macam penyebabnya. Ada yang kurang guring sakit kepala, yang kebanyakan guring mau juga sakit kepala, yang kada makan sakit kepala. Nah, kalau nak menghilangi sakit kepala itu obatnya apa? Mesti tahu sumbernya kenapa sakit kepala. Amun obatnya kurang guring, bawa guring. Amun obatnya kada makan, bawa makan. Nah, dengki ini pun penyebabnya banyak juga. Kadakawa kita menghilangkan dengki kalau kada tahu penyebabnya apa jadi dengki itu. Nah, pertama, dengki itu sebabnya al-adawah wal baghdha, permusuhan. Nah, ini permusuhan. Ini sebab timbul kedengkian. Kita lawan orang tuh sudah bermusuh berdahulu, sudah bermarahan berdahulu. Lawan si Pulan itu kita sudah musuh. Lalu bila Pulan tuh dapat nikmat, nah otomatis hati kita kada nyaman. Dengki ngarannya. Bila si Pulan yang kita musuhi itu melebihi pada kita, otomatis hati sakit. Karena ada permusuhan sebelumnya. Nah, jadi bagi orang-orang yang dengki melalui sebab itu, menghilangkan dengkinya, hilangkan permusuhannya. Otomatis dengkinya jadi hilang. Orang yang bermusuhan tadi, nah, bakawanan jadinya, saling bersayang-sayangan. Nah, bila sudah bersayang-sayangan, hilang otomatis dengkinya itu hilang. Karena penyebab dengki itu sumbernya dari permusuhan ini. Kita bermusuh, baik musuh karena apa, musuh karena apa, musuh karena apa. Bila inya dapat bala, suka tuh kita. Nah, bila inya kalah, suka tuh kita. Padahal itu dengki, ngarannya hasad. Hasad itu satu keinginan bahwa nikmat, kegembiraan atau apa hilang dari mereka. Permusuhan. Jadi kalau permusuhannya itu kada dibuangi, tubat dari dengki kita datang pulang, tubat datang pulang, tubat datang pulang. Kada mau ampe kalau bibitnya permusuhan. Yang kedua, dengki itu bisa timbul akibat ta'azzuz wa takabbur. Merasa mulia diri, merasa besar diri. Nah, kita ini merasa besar. Kita ini merasa mulia diri kita nih. Sekalinya ada orang lain yang dapat nikmat, seorang kada, lalu timbul dengki jadinya. Nah, kita ini merasa berilmu, merasa punya kedudukan, merasa ahli ibadat, merasa mulia. Timbul sekalinya kawan yang jadi, timbul sekalinya kawan yang berhasil. Nah, itu dalam hati kita
timbul dengki jadinya. Karena merasa besar berdahulu. Nah jadi kalau ini dengkinya karena ini, kada akan hilang kalau kesombongan itu dihilangkan, diganti lawan tawadhu. Nah coba kalau kita hati beandak bahwa diriku ini paling hina di sisi Allah, kalau kita sudah beandak dalam hati diriku ini yang paling banyak dosa kepada Allah, diriku ini paling banyak melanggar hukum Allah, kalau itu yang ada dalam hati kita, ada kawan dapat nikmat kita kada apa-apa, wajar aja, aku banyak pang dosaku, aku ini hina pang di sisi Tuhan, nah kada mau dengkinya. Tapi kalau merasa diri ini mulia, pintar, alim, pak amal, nah, merasa itu diri, ada orang lain yang berhasil, timbul dengki jadinya. Nah di situ bagi nang dengki lewat ini, mengobatinya buangi takaburnya itu, otomatis dengkinya akan hilang. Nah yang ketiga penyebab datangnya dengki itu khaufu fautil maqasid, khawatir keluputan tujuan. Khawatir keluputan tujuan. Kan orang ini berdagang. Orang berdagang ini tujuan apa? Supaya laku. Orang berdagang tujuan supaya payu. Lalu ada orang parak situ nang buka dagangan. Nah sama kita. Lalu kita khawatir. Kita ini jadi kurang payu. Nah khawatir jadi kurang laku. Nah, lu otomatis hati kita ini ada dengki lawan nang membuka nah hanyaran itu. Karena tujuan kita ini keluputan, khawatir keluputan. Nah, khawatir keluputan. Nah, karena sudah kita buka toko, kita sudah payu berjualan, sudah rami berjualan, sekalinya ada yang buka sebelah juga warung sama kita. Lalu kita khawatir. Nah itu hati kita tuh mudah datang dengki lawan nang hanyaran itu, mudah dengki. Nah ini mengobatinya itu adalah dengan memperkuat tauhid. Nah maka qadarallahu laka fahuwa laka la li ghairik. Itu perkuat tauhid. Sesuatu yang memang rezeki ditakdirkan untuk engkau, kada akan buka ke lain walaupun betatai dagangan. Nah itu yang diperkuat. Walaupun 10 nang menyayangi aku nih buka, tapi kalau rezekiku ada, kada akan lari menyubalah, kada akan lari ke orang lain. Nah ini yang diperkuat dalam hati ini. Bila ini diperkuat, kada dengki kepada sebelah menyubalah nang usaha nang dagangannya sama lawan kita. Karena kita kada akan khawatir kehilangan tujuan. Sebab nang sudah ditakdirkan Allah untuk kita pasti datang kepada kita. Walaupun 1000 nang buka sama kita. Nah itu. Jadi mau obati dengki itu ya kayak itu caranya. Kada kawa dengkinya diobati kalau kada tahu sebabnya apa. Kalaupun kita tobat, kayaknya isuk mungkin jam berikut datang pulang. Ini hati ini dengki lawan si pulan. Salah aku dengkinya, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, tobat dah. Habis itu dosanya karena tobat tadi. Tapi kayaknya bisa jam-jam berikut muncul pulang enaknya. Karena bibitnya akarnya kada tahu. Nah, kalau tahu itu yang diusahain, yang dihilangkan. Wa fil qalbi akhlaqun katsiratun mazmumah, di dalam hati ini banyak akhlak yang tercela. Lain pada sombong, ria, dengki, lain pada itu banyak lagi yang lain-lainnya. Lam nazkurha, kada kami sebutkan itu hirsan alal ijaz, karena kami kepingin ringkas. Nah, disebutkan dosa-dosa hati ini sampai 70 macam maksiat hati ini, 70-an banyaknya. Cuma yang 3 ini termasuk yang pokok, yang banyak menimbulkan yang lain-lainnya itu. Waqad nabbahna, dan sungguh telah kami jagakan ala ummahatiha, dan atas induknya tadi. Wa ummul jami, sedangkan induk keseluruhan, wa asluha, asal keseluruhan maksiat hati, wa magrisuha, tempat tumbuhnya maksiat hati, itu adalah hubbud dunia, mencintai dunia. Ini sumbernya. Fahubbuha, maka mencintai dunia itu ra'su kulli khati'ah,
merupakan pokok dari segala kesalahan, pokok dari segala dosa. Artinya kalau kita mencintai dunia itu macam-macam mau kita lakukan, ba'amal jadi kada ikhlas. Ba'amal jadi kada, karena kita mencintai dunia. Ba'amal ada tujuan dunianya, berbuat ibadah ada tujuan dunianya, semuaan ada tujuan dunia. Karena dalam hati kita yang bertunggu itu ada mencintai dunia itu. Wa idza salimal qalbu minhu, bila mana selamat hati daripada mencintai dunia itu, faqad salaha, maka hati jadi bagus, wasafa dan bersih, wa tanawwara dan bercahaya, wa taba dan baik, wa ta'ahala dan siap menerima, liwaridatil anwar, bagi datangnya cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaluha, dan patutlah hati, lil mukasyafah, untuk dibukakan, bil asrar, dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, faslun ay hadza faslun pulang, wa 'alal murid ay yajtahida fi kaffi jawarihi 'alal ma'asi wal asam. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.